Perkenalkan, nama lengkap saya Kristina Novianti dari Prodi Biologi. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain dan dapat menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Yang berikut, faktor-faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu aspek perilaku individu, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau atau malas bekerja. Yang kedua, aspek sosial meliputi faktor eksternal, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Dampak korupsi yaitu menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Yang berikut, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Yang berikut, tingkat kesehatan masyarakat semakin menurun. Yang kelima, menurunnya kinerja sektor produksi, industri, dan distribusi. Yang berikut, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang berikut, semakin tinggi tingkat investasi. Yang berikut, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Yang berikut, nilai tukar mata uang rupiah semakin merosot. Yang kelima, semakin rendahnya tingkat perbankan nasional. Pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi. Strategi pemberantasan korupsi yaitu pemberantasan korupsi adalah serangkaian tingkat untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan ikut serta masyarakat. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya, dan menerapkan nilai anti korupsi dalam dirinya sendiri. 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur, yaitu selalu berbicara jujur sesuai dengan faktanya. Yang kedua, disiplin, berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Yang berikut, tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil yang terbaik. Yang berikut, kerja keras, yaitu selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Yang berikut, sederhana, berpenampilan sederhana. Mandiri, selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Yang berikut, adil, selalu menghargai perbedaan. Yang berikut, berani menolak ajaran yang curang. Yang berikut, peduli, yaitu menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Yang berikut, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas, yaitu mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang berikut, transparansi, yaitu prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang berikut, kewajaran. Kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam pelanggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang berikut, kebijakan. Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat. Yang berikut, kontrol kebijakan. Ada 3, yaitu partisipasi, oposisi, dan revolusi. Partisipasi yaitu melakukan kontrol terbuka terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang berikut, oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Revolusi, mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.
Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, terutama pencegahannya. Perlu melibatkan peran serta masyarakat dan tidak sesuai. Yang berikut, mahasiswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi. Pencegahan anti korupsi yaitu mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi. Yang kedua, mendorongnya adanya pendidikan anti korupsi di kampus. Yang ketiga, mengandalkan seminar anti korupsi. Yang kelima, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa. Sekian dan terima kasih.